Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 249. Belum puas. Bian tersenyum penuh kepuasan melihat hasil persidangan Susi. Manusia iblis, ejeknya. Selama beberapa minggu ini pria itu selalu mengikuti perkembangan kasus Susi, dan hari ini dia begitu sangat bahagia karena mendengar keputusan hakim. Wanita itu membayar perbuatan dengan nyawanya sendiri. Debelnya telepon genggam yang terletak di atas meja. Ia langsung menghubungi nomor ponsel yang tersimpan di kotak telepon. Nomor ponsel selalu akan disimpannya. Suara panggilan telepon dilakukannya baru dipanggil yang sudah ketiga kalinya. Biasanya Bian akan marah jika telepon dilaksanakannya diabaikan begitu saja. Namun saat ini ia tidak marah. Mungkin karena suasana hatinya begitu sangat senang. Halo, suara serak menjawab telepon darinya. Mendadak si penjawab telepon sedang menangis. Pantas saja kamu bisa seperti ini, Berliana. Ternyata kamu keturunan iblis. Betul nggak sih? Senyum penuh kemenangan terukir di wajah tampannya. Berliana hanya diam. Meskipun tahu hukuman apa yang diberikan pengadilan untuk sang mama, namun tidak membuat dirinya kuat. Ketika mendengar keputusan dibacakan oleh hakim ketua, Berliana sempat pingsan saat mendengar keputusan tersebut. Kini wanita itu hanya menangis sendiri di dalam ruangan kesehatan disediakan oleh pengadilan. Aku tidak menduga terjadi seperti ini. Niatku tidak akan menghabiskan kamu seperti ini. Tapi ternyata mantan calon suami kamu yang melakukannya. Bahkan yang dilakukannya lebih buruk dari yang aku harapkan. Tujuan awal aku hanya untuk menghancurkan karir dan mimpimu. Namun ternyata kau benar-benar hancur. Ini karma untuk kalian. Bian tertawa lepas. Tiada jawaban yang diri seberang. Seakan orang di seberang sana dengan saja membiarkan pria itu senang dan puasan ini. Jejak digital yang kau punya tidak akan pernah hilang dan terhapuskan. Apalagi kau seorang artis terkenal. Kemanapun kau pergi, kau akan dikenali orang. Kemanapun kau pergi, kau akan menjadi sampah dan kotoran di masyarakat. Aku yakin kamu akan mengakhiri hidupmu. Kamu akan stres dan berakhir gila. Hahaha. Aku akan menunggu kabar kamu selanjutnya. Bian tertawa lepas dan menutup panggilan telepon setelah puas mentawakan nasib Berliana. Adek, lihat. Abah sudah membuat orang yang membuat kamu derita sengsara. Lihat dia, Dek. Setelah ini, entah apa yang akan dilakukannya. Tapi abang yakin, dia mungkin tidak akan sanggup hidup lagi. Sesuai dengan keinginan kamu, amat tekannya untuk menghancurkan Davin karena kamu bilang dia tidak pernah tahu dengan perasaanmu. Dia juga membuat abang senang, karena bisa menghancurkan Belana sampai berkeping-keping seperti ini. Abang ingin kamu tenang di sana. Biar memandang foto adiknya yang merupakan salah seorang korban dari kekejaman yang dilakukan oleh Berliana saat masih remaja. Gracia merupakan adik kelas Davin dan gadis yang berpenampilan tidak menarik. Gracia memakai seragam sekolah yang lebih besar dari ukuran yang seharusnya dengan rok di bawah lutut. Memakai kacamata besar dan rambut yang selalu dikepang dua menjadi ciri khasnya. Gracia adalah salah seorang gadis yang menyukai Davin dan sayangnya Davin tidak pernah mengetahui hal itu. Pernah suatu ketika Gracia nekat untuk memberikan surat kepada Davin. Namun sayangnya surat itu tidak menyatakan namanya, sehingga Davin menganggap surat itu hanyalah surat diberikan oleh para gadis yang menjadi penggemarnya di sekolah. Jadi kalau ditanya apakah Davin terlibat dengan kematian Gracia, jawabannya tidak. Bagaimana mungkin Bian tidak dendam dengan Berliana? Kau itu yang sudah menyebabkan kematian adiknya. Pada waktu jalan sekolah untuk siswa kelas 3 SMP, sekolah mereka melakukan tur wisata dengan tujuan berlibur di puncak. Dan jalan ini juga menjadi menutup perpisahan siswa-siswi di sekolah tersebut. Belana dengan sengaja mendorong Gracia yang tidak pandai berenang ke dalam danau, dan saat gadis Malang itu minta tolong, Belana menganggap itu hanya sebuah sandiwara saja, karena memang tidak tahu bahwa ternyata Gracia tidak bisa berenang. Sampai akhirnya Gracia sudah kehabisan nafas dan ditolong oleh siswa yang lain. Meskipun adiknya bisa selamat, namun ia mengalami trauma berat. Gracia memang memiliki masalah dengan paru-parunya, membuat penyakitnya semakin memburuk. Gadis itu mengalami trauma berat hingga tidak berani untuk keluar rumah, hanya berkurung di kamar saja. Keadaan kondisi kesehatannya juga semakin buruk menyebabkan ia meninggal. Dia pantas mendapatkan ini semua, Dek.
Tanpa terbenam di danau saja, kamu sudah kesulitan bernapas. Apalagi setelah peristiwa itu. Abang menjaga kamu seperti boneka. Kamu tidak membolehkan untuk kelelahan sedikit pun, karena abang tidak ingin asma kamu naik. Saat kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tua kita, hanya kamu yang abang punya. Tapi dia dengan enaknya menindas kamu dan mengambil kamu dari abang. Pria di tempat itu mengusap air matanya. Sampai detik ini, rasa sakit yang akan kehilangan sang adik masih bekas di hatinya. Bian mengetahui semua tentang adiknya di catatan diari sang adik. Gracia jenis gadis pendiam dan penakut. Selama 3 tahun sekolah di tingkat pertama, ia selalu diperlakukan tidak baik oleh Berliana. Namun gadis itu tidak berani untuk mengadu karena Berliana selalu mengancamnya. Pada akhirnya ia hanya menulis sebuah kisahnya di buku diari miliknya. Bahkan di buku itu tersimpan foto Berliana yang sudah dicoret-coretnya dan foto Davin yang sedang sendiri dan ditempelkan foto dirinya yang sedang sendiri. Jadi foto itu terkesan sedang foto berdua. Kemudian beberapa foto editan sang adik dan Davin. Hana merasakan kegelagaan dari hatinya. Saat Susi sudah mendapat hukuman yang setimpal, namun tidak membuat dirinya tertarik ataupun berniat untuk bertemu dengan Berliana. Ibu dua anak itu hanya ingin melupakan kedua wanita itu yang sudah merampas kebahagiaannya dan juga merenggut nyawa papanya. Lamunannya buyar saat dikejutkan dengan suara tangis bayi kembarnya yang sekarang sudah memasuki usia ke-4 bulan. "Adek, kenapa diam aja? Ini anak nangis." Davin baru masuk ke kamar melihat ke arah si kembar yang sedang berada di atas tempat tidur. Dan memang tipe ayah yang overthinking jika berkaitan dengan kedua anaknya. Maka pada itu tampak jauh lebih telaten saat mengasuh kedua anaknya. "Maaf bang," jawab Hana kemudian mendekati tempat tidur. Wanita cantik itu meringis kecil ketika melihat apa yang terjadi dengan si bayi kembar. Pantas saja Kezia menangis dengan suara yang keras. Ternyata pipi bulatnya sedang disedot oleh Kendra. Laki-laki itu tampak begitu sangat kehausan. "Mama kalian ngapain aja nak? Anaknya sudah haus seperti ini, dianya malah sibuk melamun." Pemilik Kezia kemudian menggendongnya. "Maaf ya nak," sesal Hana. Sepertinya Kezia sudah sejak tadi menangis karena tampak jelas pipinya yang putih, memerah karena ulah saudara kembarnya. Davin yang tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Bayi laki-laki itu baru tenang ketika mendapatkan asupan gizinya. Davin tersenyum ketika melihat Hana dan juga Kendra. Bayi laki-laki itu memang lebih kuat menyusui daripada Kezia. "Abang mimiknya jangan terlalu kuat, sisakan adek. Kasih adek belum kebagian," Hana mainkan bayinya. Meskipun ia memiliki bayi kembar, namun ibu dua anak itu tetap memberikan ASI eksklusif untuk kedua bayinya. Sampai nanti si kembar berusia 6 bulan, entah mengapa, sebagai seorang ibu, butuh banyak kecemasan dirasakannya, meskipun hanya sekedar memberikan susu formula kepada kedua anaknya. "Apa nggak ada stok ASI di kulkas, dek?" tanya Davin. "Nggak ada. Hana nggak sempat memompa. Soalnya ASI sudah kering duluan dibuat Kendra dan Kezia." Davin merasa kasihan terhadap istrinya. Berat tubuh Hana juga turun dengan cepat karena memberikan ASI eksklusif untuk kedua bayinya. Wanita itu juga tidak begitu terlalu kuat makan, padahal kondisinya sedang menyusui. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.